Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur pada Allah Jalla wa'ala. Kita dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam keadaan diberi kesehatan, diberi kesempatan, dan lebih dari itu semuanya, Allah Jalla wa'ala melimpahkan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas jalan sunnah, as-suluk ala sunnah. Dan pada kesempatan ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas sebuah masalah yang sangat penting, yaitu terkait dengan asyukru lillahi azza wa jalla, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala pembahasan ini adalah pembahasan yang sering kita pelajari, sering kita dengar, sering diingatkan. Namun tabiat manusia itu lupa, kan demikian. Sering lupa, sering lalai, sehingga di antara fawaid, di antara faedah majalisul ilmi wa majalisul dzikri adalah mengingatkan yang lupa, mengajari yang jahil, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya lupa menjadi ingat, yang tadinya lalai menjadi tersadarkan. Dan fawaid yang lain, faedah-faedah yang lain dari majelis-majelis ilmu, majelis dzikir. Wa qala jalla wa ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat bagi kaum mukminin. Nah, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, pembahasan syukur kepada Allah azza wajal itu banyak pembahasan yang thayyib akan kita bahas biidznillah azza wajal pada hari ini. Diawali dengan mengingatkan banyaknya nikmat Allah azza wajal yang Allah berikan kepada kita. Nah, termasuk perkara yang diingatkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran adalah ayat yang telah kita sebut tadi, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Demikian Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. Ini termasuk di antara perkara yang wajib untuk kita renungkan, kita tadabburi. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat ini, wa in ta'uddu, dan kalau kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak bisa menghitungnya. Nah, demikian banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah limpahkan kepada kita.
Dan termasuk yang disyariatkan adalah kita mengingat-ingat nikmat itu. Iya. Karena Allah juga memerintahkan kita untuk mengingatnya. Allahu Jalla wa Ala berfirman, di antara nikmat itu ada nikmat yang zahir dan ada nikmat yang apa? Batin. Allahu Jalla wa Ala berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Iya. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat ini, wa asbagha 'alaikum. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kalian, ya, melimpahkan atas kalian nikmat-nikmatnya yang zahir atau yang apa? Batin. Ini di antara nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla wa Ala, ya, memberikan kepada kita nikmat yang zahir dan juga nikmat yang batin. Ya. Nikmat yang tampak atau nikmat yang tidak tampak. Yang zahir atau yang batin. Nikmat Allah Jalla wa Ala ada juga nikmat yang, ya, terkait dengan nikmat duniawi, ya, juga nikmat mana? Dini, ya, nikmat duniawi, dunia atau nikmat apa? Dini. Nah, coba kita lihat ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Nikmat duniawi, ya, Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita sihatul badan, ya, kesehatan apa? Badan, jasad, ya. Taib. Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita arzak, rezeki, ya. Nah, sudah berapa banyak kita makan hari ini, air minum yang kita minum hari ini. Hadhihi minan ni'am, berupa nikmat Allah Azza wa Jalla. Termasuk nikmat Allah adalah nikmat hadhihi ad-dunya, yang nikmat yang terkait dengan duniawi. Ya. Taib, nikmatuz zawaj, ya. Nikmat seorang memiliki apa namanya? Ya, keluarga, pasangan. Naam, dalam hidup ini yang dengannya dia merasakan apa namanya? Ketenangan. Ini juga nikmat. Nikmat yang lain ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah adalah nikmat apa? Dini. Nikmat agama. Naam. Baik. Allah Jalla wa Ala, ya, menjadikan kita sebagai seorang muslim. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari ini. Hidayah, nikmatul hidayah, nikmatul Islam, nikmatul iman. Allah Jalla wa Ala lahirkan kita di tengah keluarga muslim. Ini seringkali kita lupa. Ya, lahirnya kita di tengah-tengah, ya, keluarga muslim ini nikmat bagi kita. Nah, ba'dun nas, sebagian manusia dilahirkan di tengah-tengah keluarga Nasara. Ya atau tidak? Ya otomatis tarabba ala hadzal din. Maka dia pun terbimbing di atas apa? Agama itu. Jadi dia Yahudi, jadi dia apa? Nasrani atau dia Majusi. Nah, terkadang kita lupa nikmat ini, yaitu nikmat kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga mana? Muslim. Alhamdulillah, bapak kita muslim, ibu kita muslim, kakek kita muslim, tetangga kita depan, belakang, kanan, kiri semuanya apa? Muslim. Sehingga sejak kecil kita sudah mendengar adzan, sejak kecil kita melihat orang tua kita mana? Yusolli, salat, berpuasa, berzikir. Ini nikmat. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap yang lahir itu dilahirkan di atas apa? Fitrah. Apa fitrah yang dimaksud di sini? Islam. Iya. Baik. Fitrah yang dimaksud dalam hadis ini adalah al-Islam. Kama jaa fi ba'd riwayat. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat. Ya. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Sebab dia menjadi Yahudi, yuhawidanihi au yunassiranihi, atau menjadikan dia menjadi mada? Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia menjadi Majusi. Walhamdulillah, Allahu Jalla wa Ala melahirkan, atau yakni kita dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga muslim. Nah, ini nikmat yang wajib kita syukuri. Namun terkadang kita lupa kalau itu adalah nikmat.
Allah jadikan kita muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian lebih lagi secara khusus, ya, Allah Jalla wa Ala menunjuki kita jalan, ya, jalan sunnah. Naam. yakni di antara yang kita hadapi di tengah-tengah kondisi sekitar kita ini adalah iftiraqul ummah, ya, perpecahan umat, ya, i'tiqadat batilah, keyakinan-keyakinan yang batil. Nah, kemudian juga ya amalan-amalan yang mubtada, muhdasah, yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Taib, diselamatkannya kita dari satu ya i'tiqad yang batil saja itu sudah merupakan nikmat yang sangat besar, ya atau tidak ikhwan? Satu saja kita diselamatkan. Ya. Diselamatkan dari pemikiran qadariyah misal. Kita diselamatkan dari pemikiran qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah Allah selamatkan itu dari pemikiran qadariyah. Yang Ibnu Umar ya mengatakan tentang orang yang mengingkari takdir dengan ucapan yang tegas dan keras. Beliau mengatakan ya, walladzi nafs biyadihi atau walladzi nafs Ibnu Umar biyadihi, dan demi jiwa Ibnu Umar yang di tangannya, yakni demi Allah, lau anna ahadahum anfaqa misla Uhudin dhahaba ma qabilahu Allah hatta yu'minu bil qadar. Kalau seandainya salah satu dari mereka, orang-orang yang mengingkari takdir itu berinfak sebesar gunung Uhud emas, ya, maka Allah tidak akan menerima ibadahnya itu, walaupun yang mereka keluarkan emas sebesar gunung Uhud. Ma qabilahullah, Allah tidak akan menerimanya hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka mau beriman kepada mada takdir. Ini baru satu, kita diselamatkan dari fiqrat atau i'tiqad aqidah al-qadariyah. Belum lagi yang lain. Ya. I'tiqad as-sufiyah, wa i'tiqad al-khawarij, wa i'tiqad al-murji'ah, i'tiqadat batilah, i'tiqad batil. Kita diselamatkan ikhwatil kiram. Dalam keadaan siapa kita ini? Nah, apakah kita adalah orang yang memiliki kelebihan, kecerdasan? Banyak orang lebih cerdas dari kita. Banyak orang yang lebih berilmu dari kita. Banyak orang yang lebih memiliki ya kemuliaan dari sisi nasab, dari sisi harta, dari sisi jasad. Namun Allah tidak memberikan hidayah. Tidak diselamatkan dari fikrah-fikrah tersebut. Nah, kemudian nikmat yang lain ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, ya, kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala, termasuk antum semua di tempat ini dimudahkan untuk mendapatkan majalisul ilmi. Majelis-majelis apa? Ilmu. Nah, jangan sampai kita ya tidak mengingat ini sebagai nikmat. Jangan sampai kita ya tidak merasakan ini sebuah nikmat yang besar, yang agung. Nikmat yang sangat besar. Allah mudahkan untuk kita mendapatkan majalisul ilmi, majalisul zikri. Ya. Mudah atau susah di sini? Mudah atau susah, ya? Susah, Ustaz. Susah apa? Mudah kok, tinggal ya kunci kontak, greng gitu ya. Langsung jalan. Yang penting ada bensinnya. Kalau enggak ya mau dikontak berbalik-balik enggak jalan ya. Ya, datang ke sini, datang Pemalang, datang Pekalongan, ya. Tapi bait sejauh-jauhnya mana? Ya kan? Semarang masih bisa sampai? Masih bisa, ya kan. Jawa Timur masih bisa sampai? Masih bisa juga, ya. Jawa Barat masih bisa juga. Sahel, ya, muyassarah, ya, dimudahkan. Ya. Apalagi cuma jalan kaki sampai di tempat. Walhamdulillah, ya. Naam. Itu nikmat yang sangat besar. Di antara nikmat-nikmat dini, nikmat agama ini. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, jadilah hamba-hamba Allah yang coba untuk merenungi nikmat-nikmat Allah yang banyak itu. Nikmat-nikmat Allah yang besar itu. Satu majelis ilmu, ya,
wabillahi taufik, yang dilakukan oleh seseorang, dia duduk di situ dengan ikhlas lillahi azza wajal, dia akan mendapatkan sekian banyak kebaikan, yang satu kebaikan saja lebih baik daripada dunia dan apa seisinya. Nah, langkah kakinya antum ke masjid, ke majelis ilmu, ya, bukannya tidak dihitung, dinilai di sisi Allah azza wajal. Antum duduk di majelis ilmu, Allah berikan ketenangan kepada antum semuanya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul, ya, di salah satu rumah Allah azza wajal, ya, kecuali Allah akan memberikan kepada mereka illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka madza sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmatnya Allah azza wajal, wa haffathumul malaikah, dikerumuni malaikat-malaikat Allah jalla wa ala. Ya, mereka mengepakkan sayap mereka. Wa innal malaikah la tadau ajnihatahum li talibi ilmin ridwan bima yasna. Tidak tanggung-tanggung ini. Nabi mengatakan, mengabarkan, dan sungguh malaikat-malaikat Allah la tadau ajnihatahum, mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu, ridwan bima yasna, karena ridhonya mereka, ya, dengan apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu. Dan makna meletakkan sayap la tadau ajnihatahum, maksudnya mereka itu tawadhu, ya, di hadapan para penuntut ilmu. Waqila, dikatakan maknanya mereka, ya, turun dari terbang, ya, tawaqquf anit tayran, mereka berhenti tidak terbang, ya. Malaikat punya sayap, mereka terbang. Begitu melihat para penuntut ilmu, mereka turun, tidak terbang lagi, meletakkan sayap mereka. Mengerumuni, ini makna yang lain, mengerumuni majlis-majlis ilmu. Yakni keutamaan yang sangat banyak. Ya. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan bagi dia jalan untuk menuntut apa? Ilmu. Nah, sehingga syukuri nikmat-nikmat ini. Ya, ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah, dan Allah Maha tahu, ya, bagaimana seorang itu di dalam menghadapi nikmat. Hal huwa minasyakirin, apakah dia termasuk orang-orang yang bersyukur pada Allah, atau termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, masalah yang pertama yang muhim, ya, untuk kita ingatkan, ya. Ini sebagian kecil dari nikmat, ya. Ada nikmat yang zahir, ada nikmat yang batin, ada nikmat duniawi yang terkait dengan dunia kita, dan ada nikmat yang terkait dengan apa? Agama kita. Ada nikmat yang sifatnya pribadi, individu-individu, ada yang sifatnya nikmat untuk umum, seluruhnya merasakan. Kanikmatil aman, seperti nikmat keamanan. Sebagian saudara-saudara kita tidak merasakan keamanan. Nah, di daerah-daerah konflik, daerah-daerah peperangan, Suriah misalnya, Yaman, ya, Taib atau yang lainnya, hidup dalam keadaan rasa takut, khawatir, melangkahkan kaki meninggalkan rumah saja, ya, takut, khawatir. Ya. Nah, antum keluar rumah ada rasa takut enggak? Tadi ada enggak? Takut Ustaz, takut telat. Oh, ya salahnya sendiri. Kenapa tidak kasih misalnya itu. Bukan takut itu yang saya maksud. Ya. Khauf, takut diserang, takut dirampok. Enggak seperti itu. Aman, nikmatul aman datang. Kita meninggalkan rumah juga aman, merasa tenang, rumah enggak masalah. Ya. Baik. Sampai sebagian daerah itu rumah aja enggak dikunci, walaupun ini juga salah, ya kan. Kalau di desa-desa itu rumah enggak ada yang dikunci. Sampai saya aja ketakutan, ya, ketika dulu dapatkan kok kayak gini di desa, ya. Rumah tidak ada dikunci, pintu tidak ada dikunci, depan belakang, ketika ditanya, "Loh kok tidak dikunci?" Lah terus maling mau ambil apa? Ya tidak ada apa-apa di rumah, ya. Ya ini saking merasa amannya seperti itu. Ya. Itu nikmat yang besar, ya. Bisa istirahat dengan tenang, ya, dan seterusnya. Ada nikmat yang dirasakan oleh individu-individu, ada nikmat yang dirasakan oleh seluruhnya,
Maksud dari apa yang kita sebutkan di sini, ikhwan, ya, adalah mengingatkan firman Allah Jalla wa Ala, ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak bisa menghitungnya. Naam. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang kedua. Dan ini termasuk perkara yang penting untuk kita yakini dan perlu untuk kita ketahui. Bahwasanya asyukru, syukur itu hukumnya wajib atas setiap nikmat. Setiap nikmat yang kita rasakan wajib untuk seorang bersyukur. Ya. Jangan sampai ada di antara kita, ya, berpandangan bahwasanya hanya nikmat-nikmat tertentu yang kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Naam. Ya. Nikmat yang besar yang kita anggap wah ini nikmat. Kemudian yang kecil-kecil dan tidak ada yang kecil dari pemberian Allah Jalla wa Ala, nikmat Allah Azza wa Jalla. Yani nikmat Allah Subhanahu wa taala semuanya wajib untuk syukuri. Wad dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Nah, Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat ini, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, adzkurkum, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian. Wala takfurun, dan jangan kalian kufur. Apakah Allah Subhanahu wa taala membatasi kewajiban kita syukur pada nikmat tertentu dalam ayat ini? Apakah dibatasi oleh Allah atau tidak? Tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan fashkuru udhkuruni adzkurkum washkuruli, bersyukurlah kalian atas nikmat ini misalnya, tidak. Ya. Allah Jalla wa Ala mengatakan, ya, bersyukurlah kalian kepadaku wala takfurun, dan jangan kalian kufur kepadaku. Maka ayat ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalil bahwasanya semua nikmat-nikmat Allah itu wajib untuk disyukuri. Ya, wajib untuk disyukuri. Maka coba kita lihat apakah Allah sudah kita syukuri, apakah kita sudah bersyukur dengan nikmat jasad kita ini? Apakah kita sudah bersyukur dengan nikmat anak yang Allah berikan kepada kita? Apakah kita sudah bersyukur dengan nikmat keamanan yang Allah berikan kepada kita dengan syukur yang sesungguhnya? Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla tentang nikmat kemudahan demi kemudahan, ya, yang Allah berikan kepada kita? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Ya. Karena syukur itu wajib atas setiap nikmat. Nah, wabillahi taufiq. Sebagaimana dalam babut taubah, dalam masalah taubat, asy-syai'u bisyai'i yudhkar, ya, bahwasanya taubat itu wajib atas setiap dosa. Nah, termasuk kesalahan ketika seorang menganggap dan dia punya amalan bahwasanya bertobatnya dia hanya pada sebagian dosa dan tidak bertobat dari dosa yang lain. Tidak. Semua dosa itu kita wajib untuk bertaubat, termasuk yang kita tidak tahu. Termasuk dosa yang kita tidak menyadarinya. Ya. Ini termasuk bab yang sangat penting, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Ya, jangan sampai kita mati meninggalkan dunia ini, kita hanya bertobat kepada Allah dari dosa-dosa yang kita ingat saja, dari dosa-dosa yang kita ketahui saja. Yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah bertobat dari semua dosa. Nah, dan ada di antara dosa-dosa yang kita tidak tahu. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang menunjukkan bahwasanya beliau mengajarkan kepada kita untuk minta ampun kepada Allah dari semua dosa, ya, adalah doa yang beliau ajarkan qabla as-salam, sebelum salam, ya, setelah tasyahud. Rasul berdoa,
Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang aku perbuat, ya, atau dosa-dosa yang aku lakukan dengan aku meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Aku juga mohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa-dosa yang aku lakukan dengan rahasia dan dosa-dosa yang aku lakukan dengan terang-terangan. Dan aku mohon dosa-dosa yang bentuknya adalah melampaui batas. Dan aku mohon ampun dari dosa-dosa yang engkau lebih tahu daripada aku ya Allah. Yang saya tidak tahu, yang saya tidak ingat, yang saya lupa, atau yang dilakukan karena kejahilan, yang saya tidak tahu itu adalah dosa. Nah, demikian pula syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala wajib atas setiap nikmat. Nah, oleh karena itu ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, masalah ini ya adalah masalah yang penting untuk kita ketahui bersama. Allahu Jalla wa ala memerintahkan kita untuk bersyukur atas semua nikmat. Nah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan mari kita berupaya untuk mengamalkan zikir ini, karena ini di antara upaya untuk kita mensyukuri semua nikmat Allah Azza wa Jalla, baik yang kita tahu atau yang kita tidak tahu. Sebuah zikir yang agung, wirid, ya, yang tidak ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sabahan wa masa'a, di waktu pagi dan di waktu petang, yang disebut sebagai sayyidul istighfar. Nah, sayyidul istighfar. Nah, hafalkan doa ini bagi yang belum hafal. Dan kalau sudah hafal, ya, terus berusaha untuk istiqamah di dalam membacanya. Sabahan di waktu pagi dan juga masaan di waktu petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Rabbku ya Allah, yang menciptakan aku, yang menghidupi aku, yang memberikan rezeki, yang mengatur. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali engkau ya Allah. Khalaqtani, zat yang telah menciptakan aku. Nah, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Hadha huwa syahid. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui ya Allah atas semua nikmat-nikmatmu yang engkau anugerahkan kepadaku. Semua nikmat masuk di sini. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah. Ya. Sehingga kita hanya bisa seperti ini, ya, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Allah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Jalla wa ala memerintahkan kita untuk bersyukur. Dan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ajarkan kepada kita bagaimana kita bersyukur. Ya, diajari doa ini agar masuk seluruh nikmat yang kita tahu atau yang kita tidak tahu. Karena dalam kalimat abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengakui Allah, a'tarif, ya, saya meyakini dan mengakui dalam hatiku ya Allah,
semua nikmat-nikmatmu yang engkau berikan kepada aku, yang saya tahu atau yang saya tidak tahu, yang saya ingat atau yang saya tidak ingat. Ya. Naam. Taib. Bahkan ikhwatil kiram rahimakumullah, ada perkara yang di sini mungkin penting juga untuk diingatkan. Ya. Terkadang ya, sesuatu yang lahiriahnya adalah sesuatu yang menyusahkan. Ternyata itu adalah apa? Nikmat. Ya. Sesuatu yang sepertinya ya, lahiriahnya adalah apa? Musibah. Namun itu adalah apa? Nikmat. Taib. Jarang ya kalau ada orang musibah kemudian apa namanya? Ya. Tersadar bahwasanya itu termasuk nikmat dari Allah. Ya. Nah, ikhwatil kiram rahimakumullah, barangkali ya antum akan saya tanya ini, ya. Baik, siap-siap ya, saya tanya ikhwan. Di dalam surat Al-Kahfi, nah, disebutkan kisah siapa namanya? Khadir dengan Nabi apa? Musa alaihi salatu wassalam. Taib. Di situ ada kejadian yang secara lahiriah adalah apa namanya? Musibah. Namun hakikatnya adalah nikmat. Taib, antum akhi, ayo antum. Sebutkan kisah itu. Antum. Bukan yang belakangnya antum, ya. Ya. Karena tadi memasang pendengaran dengan sangat apa namanya? Ya tajam, ya. Ya begitu. Jadi ketika melihat ke sana kan berarti telinganya apa? Ya, full masuk ke situ. Begitu maksud saya. Ayo wah. Dan ada beberapa juga tadi, tafadhol. Faham pertanyaan tidak? Faham? Apa pertanyaannya? Pertanyaan dulu. Jangan jawabannya dulu. Fahmus soal, ya, nisful jawab katanya. Ya, ya. Memahami soal itu separuh dari apa? Jawaban. Apa dulu soalnya? Ki Ustadz ki piye gitu. Apa dulu soalnya? Masalahnya apa dulu ikhwan? Masalahnya apa? Antum. Apa dulu masalah yang sedang kita bahas? Taib, betul Nabi Khadir dengan Musa. Tapi ada suatu hal yang penting, ya, yang harus kita apa namanya perhatikan. Wa hadhihi fihi faedah, ini ada faedah dalam kehidupan kita, ikhwan. Ini faedah. Suatu musibah yang ternyata nikmat. Ya, kita kan sedang bicara nikmat ini, ya, ikhwan ya, sedang bicara nikmat. Nah, baik, sedang bicara nikmat. Ya orang itu kalau bicara nikmat itu terkadang yang namanya nikmat ya dapat hadiah, dikasih orang ya kan 1 miliar, wah ini nikmat. Dikasih mobil Innova, ini apa namanya? Nikmat ya. Kemudian lagi susah-susah apa namanya? Sakit, sana sini tiba-tiba apa? Sembuh. Nah, enggak tahu loh kok sembuh. Ini nikmat. Ya itu yang kita pandang nikmat dan itu memang nikmat. Ya. Baik. Namun terkadang ada musibah yang kita melihat secara sepintas adalah mada? Itu kesusahan. Tetapi itu adalah nikmat yang Allah berikan. Subhanallah. Ya. Dan min tamami ubudiyatillah, dan di antara kesempurnaan penghambaan seorang hamba kepada Allah, ya, adalah dia selalu ridha dengan apa yang Allah putuskan. Ya, terkadang sebuah musibah dia yakin kita ridha dengan keputusan Allah Azza wa Jalla. Ternyata di balik itu ada apa? Hikmah. Yang hikmah itu adalah nikmat yang besar. Nah, seorang, kita sebutkan kisah tadi, kisah Nabi apa? Musa dan Khadir dalam perjalanannya. Ya. Berjalan di padang atau di tepi pantai dan seterusnya, kemudian setelah itu ya, naik apa namanya? Ya, perahu, safinah. Ya. Punya orang-orang miskin, ya. Yang mereka ya'maluna fil bahr, ya, bekerja di laut ya, dengan perahu tadi, miskin ya. Sudah
dipersilakan naik, Nabi Musa naik bersama dengan Khadir, dipersilakan naik. Ya. Ini kan kebaikan ya. Dipersilakan naik, tiba-tiba Khadir merusak perahunya. Ya. Dirusak perahunya. Ya. Sehingga wajar ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengingkari. Kok dirusak? Ya. Wajar enggak? Wajar kan? Orang sudah mempersilahkan kita ya, sudah berbuat baik, kita naik di atas perahunya, ya. Tiba-tiba kemudian dirusak perahunya. Dan bagi orang miskin ini tentunya sebuah kerugian, perahu dirusak. Ya. Orang miskin perahunya dirusak. Ya. Nah, tahu apa hikmah di balik itu? Nah, sekarang antum sudah tahu jawabannya. Ayo, apa jawabannya? Ayo, barakallahu fiik. Nah, ini ya. Jadi ada hikmah yang sangat besar yang Allah kehendaki. Ya. Di seberang sana ada raja, ada malik, ya, yang mengambil semua perahu-perahu, dan yang diambil tentunya perahu-perahu yang baik. Ya. Perahu-perahu yang rusak tidak mungkin diambil. Ya. Apalagi tidak sampai ke sana, tidak mungkin akan diambil. Alhamdulillah. Ya. Lebih bagi Nabi Musa, ya, mengherankan lagi, ya, dan lebih perkaranya lebih, beliau lebih mengingkari lagi ketika Khadir membunuh seorang anak, dibunuh. Ya. Taib. Wa hadza bi amrillah. Ini tentunya dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini bukan merupakan dosa, bukan merupakan khata'. Ya. Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ma'murun bih. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tua yang, ya, anak ini diambil, ya, mati, tentunya ya, musibah. Namun di balik itu ada hikmah yang sangat besar. Seandainya anak ini besar akan menjadikan orang tua ini jauh dari agama Allah, ya, akan menjadi orang-orang yang jauh dari bersyukur kepada Allah, rusak agamanya, dan Allah akan mengganti yang lebih baik. Sehingga ya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, kewajiban kita adalah mensyukuri semua nikmat Allah Azza wa Jalla yang kita sadar atau kita tidak sadar. Nah, dan di antara yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah, ya, dengan kita membaca zikir ini, doa ini, sabahan wa masaan, baik pagi atau petang, sayyidul istighfar. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini 3 masalah yang telah kita sebut dan barangkali bisa antum ambil sebagai sebuah kesimpulan. Yang pertama, masalah yang pertama, bahwasanya nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla sangat banyak dan kita tidak bisa menghitungnya, dan kita diperintahkan untuk mengingat nikmat-nikmat Allah itu. Sanian, masalah yang kedua, syukur itu wajib atas setiap nikmat. Syukur itu wajib atas setiap nikmat. Nah, semua nikmat wajib kita syukuri. Nah, kemudian yang ketiga, ya, di antara, ya, nikmat Allah terkadang lahiriahnya, bentuknya adalah sesuatu yang ya, yang bagi manusia menganggapnya, ya, bukan nikmat, ya, tetapi kesusahan yang didapatkan. Namun di balik itu ada nikmat, ya, yang sangat besar. Nah, ada seorang ikhwan, ya, bercerita kepada saya tentang sebab dia mendapatkan hidayah. Cerita masa lalunya demikian jelek. Ya, sholat saja Allah alam sudah tidak pernah ya, sholat atau jauh lah. Sampai suatu saat, ya, dia kecelakaan dengan kecelakaan yang luar biasa. Tidak bisa jalan, lumpuh, masuk rumah sakit, pikirannya sudah mau mati. Ya, mati ini jelas, mati. Itu yang ada dalam benaknya. Ya. Disitulah dia tersadar kejelekan-kejelekan dia masa lalu. Ya. Sholatnya, ya, kemudian juga ibadahnya, belum lagi luar biasa. Dia khawatir kematian sudah. Walhamdulillah dalam waktu yang sangat lama ini dia kemudian sembuh, dan dia betul-betul bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menjaganya di atas istiqamah. Nah, kemudian dia belajar Alkitab was Sunnah. Jazakallahu khairan. Nah,
Apa? Wabillahi taufik. Dan adalah Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, dan kita cukupkan dengan ayat ini terkait dengan masalah yang ketiga. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya, tentang kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut dengan sebab perbuatan tangan manusia. Ya. Taib liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah menimpakan akibat sebagian perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka apa? Kembali yarji'un, kembali kepada al-haq, kembali kepada Islam, ya, kembali kepada apa namanya? Al-hidayah. Jadi tidak semata-mata musibah terjadi, tidak semata-mata kerusakan terjadi di darat dan di laut, namun di sana ada hikmah. Ada hikmah yang sangat besar. Yang itu adalah nikmat bagi manusia. La'allahum yarji'un. Semoga mereka apa? Kembali. Mereka kembali. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini masalah yang ketiga. Dan kita akan masuk pada masalah yang keempat biidnillahi azza wa jal. Nah, tentang, ya, apa itu syukur kepada Allah azza wa jal. Hakikat syukur kepada Allah. Apakah syukur itu, ya, hanya dengan ucapan saja, atau syukur itu mencakup ucapan, ya, juga i'tiqad, ya, keyakinan hati, wal amal, dan juga apa? Amalan. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwasanya syukur itu terdiri dari 3 rukun. Ya, syukur itu terdiri dari 3 apa? Rukun. Ya, kalau 3 rukun ini terpenuhi, maka, ya, baru dikatakan orang tadi apa? Bersyukur. Baik. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah, ya, al-i'tiraf bil qalb. Ya, meyakini dalam hati. Ya, meyakini bahwasanya itu adalah nikmat apa? Allah azza wa jalla. Hati ini ya'tarif. Hati ini meyakini bahwasanya, ya, Allah jalla wa ala adalah al-mun'im, zat yang memberikan nikmat. Dan semua nikmat itu dari Allah azza wa jalla. Ya, nikmat itu dari siapa? Allah. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah bil lisan. Ya. Lisan itu tampak bahwasanya dia bersyukur kepada Allah dan menisbatkan, menyandarkan nikmat itu kepada siapa? Allah azza wa jalla. Baik. Adapun yang ketiga adalah dengan amalan. Ya, dengan amalan saleh. Menggunakan nikmat-nikmat itu pada perkara-perkara yang Allah apa? Ridhoi. Nah, pada perkara-perkara yang Allah apa? Ridhoi. Antum, akhi, afan ya, saya tanya-tanya. Karena pagi itu suasana yang apa? Segar kan, berarti sudah pas untuk ditanya. Nah, kalau sudah siang baru ini, kalau ditanya kurang pas. Kalau pagi itu segar, masih senjata tenaganya masih banyak. Ngeten nggih, Pak nggih? Antum, Pak. Rukun syukur berapa, Pak? 3. Baik, 1. Baik, yakni i'tiraf bil qalb. Hati ini, ya, hati ini meyakini itu adalah nikmat apa? Allah. Ini nikmat dari Allah. Baik, yang kedua. Baik, secara lisan, ya, di antaranya mengucapkan alhamdulillah atau menisbatkan nikmat itu kepada siapa? Allah, menyandarkan nikmat kepada apa? Allah. Yang ketiga. Baik, menggunakan nikmat-nikmat Allah itu. Ya, kalau anggota badan, ya, berarti digunakan untuk apa yang Allah ridhoi. Harta juga untuk apa yang Allah apa? Ridhoi. Waktu juga untuk apa yang Allah apa? Ridhoi. Maka dikatakan orang tadi bersyukur kepada apa? Allah azza wa jalla. Nah, kalau salah satu dari apa? Ya, 3 ini, ya, tidak terwujud, maka dia tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Tidak dikatakan bersyukur. Ya. Hati meyakini itu nikmat Allah azza wa jalla. Ya. Taib.
kemudian juga lisan menyandarkan nikmat itu kepada Allah, namun tidak digunakan untuk perkara yang Allah ridhai, maka ini bukan syukur kepada apa? Allah. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Demikian pula kalau kemudian lisan itu menisbatkan, menyandarkan nikmat bukan kepada Allah, ini juga tidak bersyukur namanya. Ya. Dan dia tidak beradab kepada Allah. Kok bisa menyandarkan nikmat bukan kepada yang memberi apa? Nikmat. Wabillahi taufik. Sekarang kalau dalam kehidupan dunia saja, ya, dalam kehidupan dunia, kalau ada orang yang menyandarkan pemberian itu bukan kepada yang memberi, beradab atau tidak itu orang? Tidak beradab, ya kan? Nah, misalnya ada orang namanya Pak Joko, misalnya. Ada di sini Pak Joko? Mohon maaf ya. Ya, mungkin ada Pak Joko. Pak Joko datang, ya kan. Sewu niki. Ya. Pak Joko ini orang baik ini, ya. Pak Joko ini contoh yang baik, tenang saja Pak Joko. Pak Joko datang ke rumah saya. Ya. Bawa nasi kebuli. Ya. Tahu ya nasi kebuli ya? Datang. Pak, Mas, ini saya percobaan nasi kebuli, dikasih. Nah, kemudian setelah itu saya cerita-cerita di hadapan orang. Ya. Ya. Saya hari ini makan nasi kebuli, dihadiahi sama Pak Joni. Loh kok Pak Joni? Ya. Padahal yang ngasih siapa? Pak Joko namanya. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Joko ini? Ya. Dan bagaimana penilaian orang ketika ada orang yang mendapatkan sesuatu pemberian dari ya seorang kemudian menyandarkan kepada yang lain? Nah, ini bukan terima kasih namanya. Ya. Taib. Ini hanya misal saja. Ya. Tentunya tidak lebih beradab lagi. Dan Allah tidak butuh untuk seorang itu bersyukur. Sama saja apakah manusia bersyukur pada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada pengaruh. Ya. Sampai Nabi mengatakan lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ya kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dzalika mimma indallah kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya manusia dari awal sampai akhir semuanya adalah orang yang paling jelek, orang yang paling fujur, orang yang paling kufur, semuanya kufur pada Allah Azza wa Jalla, itu tidak mengurangi sedikit pun ya kemuliaan Allah, tidak mengurangi sedikit pun keagungan siapa? Allah Azza wa Jalla. Tidak butuh manusia dengan syukurnya manusia. Allah tidak butuh kepada syukurnya apa? Manusia. Tidak butuh. Tetapi kewajiban kita ma'asyiral muslimin adalah menisbatkan nikmat, menyandarkan nikmat kepada Allah. Lisan kita ini ya harus menyandarkan nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau menyandarkan nikmat ini bukan kepada Allah Azza wa Jalla, fa hadza min kufrin nikmah. Ini termasuk kufur apa? Nikmat. Waqad yuaddi ila, bisa jadi bahkan sampai kepada kufur yang mengeluarkan dari apa? Islam, bisa jadi. Fi ba'dis surah, dalam sebagian bentuk. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya menisbatkan nikmat kepada selain Allah itu adalah bentuk kufur nikmat adalah sebuah hadis ya yang sahih ketika suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam beliau melakukan perjalanan bersama dengan para sahabatnya ya, perjalanan safar bersama dengan sahabatnya sampailah di Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah, sebuah tempat ya qarib ya dekat dengan kota apa? Mekah. Wa hadza minal hil, termasuk tanah yang halal. Ya, perbatasan untuk masuk ke tanah apa? Haram. Baik. Di situ Nabi sholat subuh berjamaah. Di pagi hari itu Nabi sholat subuh berjamaah. Setelah semalaman hujan apa? Lebat. Setelah semalaman hujan lebat. Taib. Jadi malamnya hujan lebat, ya, paginya sudah terang, Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Setelah sholat subuh, Nabi alaihi salatu wasallam berbalik ke arah para sahabat, ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada mereka para sahabat. Bertanya Nabi alaihi salatu wasallam, "Atadruna madza qala rabbukum?"
Wahai sahabatku, tahukah kalian apa yang Allah katakan? Allah berfirman, mengatakan sesuatu. Tahukah kalian apa yang Allah katakan? Ya, para sahabat tidak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini perkara gaib. Termasuk perkara gaib, tidak tahu apa yang Allah katakan, apa yang Allah firmankan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, Nabi berkata, ya, qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kufur kepadaku. Ya, setiap hari seperti itu. Ada yang beriman, ada yang syukur dan ada yang apa? Kufur. Ammal ladzina qalu, adapun orang-orang yang di pagi hari ini mereka mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, kita baru saja mendapatkan nikmat hujan yang itu adalah rahmat dari Allah azza wa jalla dan itu adalah keutamaan dari Allah. Ya, di sini dia menisbatkan nikmat kepada siapa? Allah. Maka dia adalah orang yang mukminun bi wa kafirun bil kawakib. Dia beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Amal ladzina qalu, adapun orang-orang yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, kita ini mendapatkan hujan ya karena bintang ini dan itu. Nah, ini dia menisbatkan nikmat kepada siapa? Ya, selain Allah, kepada bintang. Nah, maka orang ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Dia itu beriman atau dia itu kufur kepadaku dan beriman kepada apa? Bintang-bintang. Sakit difahami niki nggih? Ini contoh bahwasanya di antara bentuk kufur adalah dengan lisan. Seorang menisbatkan nikmat itu kepada siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan orang yang mengatakan mutir nabi nau'i kadza wa kadza, kita mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu. Kalau dia meyakini bahwasanya bintang itulah yang memberikan apa? Hujan. Bintang itulah yang mengatur alam. Bintang itulah yang memberikan rezeki. Maka ini kufur akbar. Dia keluar dari apa? Islam. Namun karena kalau dia hanya meyakini itu hanya sekedar sebab, ya. Namun Allah saja yang memberi, itu hanya sekedar sebab, maka ini syirik apa? Asghar. Tidak keluar dari Islam, tetapi ini termasuk dari kabairil dzunub, termasuk dari dosa-dosa apa? Besar. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yakunu bil qalbi, ya, terwujud dengan hati, wa yakunu bil lisan, dengan lisan, wa yakunu bimadza? Bil jawarih, dengan jawarih. Naam. Ma'asyiral muslimin ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dan pada kesempatan ini, ya, kita akan mengingatkan sebuah kisah dari qasasul anbiya atau kisah para nabi dan juga kisah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja kisah-kisah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah di antara ahsanul qasas, di antara sebaik-baik kisah. Adalah kisah yang sering kita dengar, ya, atau pernah kita dengar, kisah tentang 3 orang Bani apa? Israel. Kisah 3 orang Bani Israel, ya. Yang dari hadis ini, ikhwan, kita bisa melihat tentang makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyukru, syukur itu sekali lagi, yakunu bil qalbi, dengan hati, wa yakunu bil lisan, dengan lisan, dan dengan apa? Jawari, dengan amalan. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihihi dan juga Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna salasatan
min bani Israel abras wa aqra wa a'ma. Sesungguhnya dahulu ada 3 orang dari Bani Israel yang mereka semuanya punya penyakit dan mereka semuanya fuqara masakin. Abros, yang pertama abros, punya penyakit baros, penyakit sopak. Nah, yaitu putih pada kulitnya, putih ya. Nah, dan orang melihat garih, sesuatu yang ya tidak disukai. Nah, dan secara tabiat, secara kebiasaan penyakit itu memang tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh. Ya. Taib. Sehingga termasuk di antara mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wasallam adalah ya biidznillah menyembuhkan ya orang-orang yang terkena penyakit abros, baros. Ya, diusap oleh Nabi Isa sembuh. Ya, yang ilmu kedokteran tidak mencapai itu. Ya. Taib, tidak mencapai itu. Dan lebih lagi menghidupkan orang yang yang mati. Ya. Yang juga ilmu kedokteran tidak bisa mencapai itu. Ini mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Taib. Yang pertama terkena penyakit baros. Yang kedua terkena penyakit aqra, botak. Ya. Tidak keluar rambut pada kepalanya. Ya. Garih. Dilihat itu tidak disukai. Ya. Dan yang ketiga a'ma, buta. Yang ketiga buta. Fa'aradallahu ayyabtaliyahum, maka Allah Subhanahu wa taala ya berkehendak untuk menguji mereka. Fa'aradallahu ayyabtaliyahum, Allah berkehendak untuk menguji mereka bertiga. Faba'asa ilaihim malakan, maka Allah kemudian mengutus kepada mereka malaikah fi suratil ins, dalam bentuk manusia. Nah, manusia atau dalam bentuk manusia. Jadi malaikat itu bisa dilihat ya ketika mereka dalam bentuk manusia, ya tasyakkal. Atau dalam bentuk aslinya juga bisa dilihat jika Allah berkehendak. Ya. Dan ini terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu ra'a Jibril, beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya, lahu 600 janah. Jibril punya 600 sayap. Ya, yang sayap itu menutup ufuk, menutup cakrawala. Langit itu tertutup sudah dengan sayapnya Jibril alaihi salatu wassalam. Dan keluar dari sayap Jibril tahawil, yakni seperti butir-butir mutiara yang berwarna-warni yang sangat indah. Adapun malaikat yang datang kepada ya 3 orang ini dalam bentuk manusia. Nah, dan tidak tahu dia adalah malaikat, tidak tahu. Para sahabat pun tidak tahu ketika datang malaikat Jibril dalam bentuk manusia bahwasanya dia adalah siapa? Jibril. Tidak tahu dia adalah Jibril. Ya taunya ini orang, tidak tahu dari mana. Ya. Asing, tidak tahu ini dari mana. Ya. Datang malaikat kepada mereka bertiga. Dimulai kisahnya dari orang yang terkena penyakit sopak. Fa'atal abrasa. Datang malaikat ini kepada orang yang terkena penyakit baros, sopak. Faqala, maka dia bertanya kepada orang yang terkena penyakit sopak, ayu syai'in ahabbu ilaik, perkara apa yang paling kamu sukai? Qala, dia mengatakan launun hasanun, warna kulit yang bagus, wajildun hasanun, dan kulit yang indah. Wa yadhhabu annil ladzi qad qadirani an-nasu bih, dan pergi dariku, hilang dariku perkara yang manusia merasa jijik dariku. Coba perhatikan kalimat ini. Ya. Ketika ditanya, apa yang kamu suka? Ya. Launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladzi qad qadirani an-nasu bihi. Ya. Disebutkan enggak nama Allah di sini ketika dia bicara? Tidak disebut nama Allah. Nanti akan beda dengan jawaban orang yang yang buta. Ketika ditanya, apa yang kamu inginkan? Langsung dia mengatakan launun hasanun, warna yang bagus, kulit yang indah, dan yang membuat manusia jijik ini hilang. Itu yang saya inginkan. Qala, Nabi berkata, famasahahu, maka diusap oleh malaikat ini. Fadhahaba anhu qadharuhu, maka hilanglah apa yang manusia jijik darinya, penyakitnya hilang.
Fa'u'tiya launan hasana, sehingga orang ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala warna kulit yang indah, wajil dan hasanan, dan kulit yang indah, warna yang bagus, kulit yang indah. Wabillahi taufik. Oh, kita juga kadang kan ngiling-ngiling, tahu ngiling-ngiling ya? Ngaca lu kok sudah berubah warna saya. Ya. Taib. Perasaan dulu ganteng kok sekarang tambah ganteng ya. Kan demikian. Ya, tangannya kok sudah berubah warnanya ya. Ya itu tabiat manusia, senang kalau memiliki apa? Ya, kulit yang indah, yang bagus, warnanya zen. Ya, senang kan? Baik. Kalau laki-laki kadang tidak begitu berpikir. Ya, kalau anak-anak kita yang perempuan kadang kepikiran sekali, ya kan? Kepikiran sekali. Memang ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau kemudian ditanya lagi, fa'ayul mal ahabbu ilaik. Kalau masalah harta, kamu suka apa? Harta apa yang kamu suka? Qala, dia mengatakan al-ibil. Ya, onta saja. Onta. Awil bakor atau sapi. Ini yang ragu-ragu adalah rawi. Adapun Nabi alaihi salatu wasallam tidak ragu-ragu, kisahnya jelas. Namun rawi yang meriwayatkan hadis ini lupa, ini yang disebutkan onta dulu atau sapi dulu, sehingga disebutkan dalam bentuk ragu-ragu. Ya. Karena kehati-hatian para ulama. Ya. Tidak ingin menisbatkan ucapan yang tidak diucapkan oleh siapa? Nabi. Ya. Luar biasa adab mereka para ulama itu. Ya. Tapi jelas kisahnya seperti ini, cuman saya lupa yang disebutkan oleh Nabi itu, ya, orang yang pertama ini dia dapat onta atau dapat apa? Sapi. Maka dalam bentuk ini. Ya, al-ibil awil bakor. Syakka Ishaq, yang ragu-ragu adalah rawi yang bernama Ishaq. Fa'u'tiya naqatun usyara, maka diberilah seekor onta betina usyara yang bunting umur 10 bulan, yakni hampir ya melahirkan. Dikasih onta bunting. Satu itu wa qala barakallahu laka fiha, didoakan semoga ya harta ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan untuk berkembang. Ini kisah ini berhenti sampai sini. Dilanjutkan pada orang yang kedua. Fa'atal Aqra, kemudian malaikat datang kepada orang yang kedua, al-Aqra yang botak. Faqala ayu syai'in ahabu ilaik. Perkara apa yang paling kamu suka? Subhanallah, juga sama jawabannya, launun hasanun wa sya'run hasan. Ya, saya kepingin warna yang indah dan rambut yang bagus. Nah, rambut itu memang perhiasan. Ya, perhiasan. Sehingga ketika seorang haji atau umroh, ketika ya Nabi menjelaskan tentang tahallul, digundul atau dipendekkan, yang afdal adalah dia apa? Digundul, dibuang semuanya. Karena ini menunjukkan ya dia mengorbankan untuk Allah apa yang dia ya sukai. Ya. Dan Nabi mendoakan bagi orang-orang yang menggundul, Allahumma arham al-muhalliqin, Allahumma arham al-muhalliqin, Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul. Ini dalam ibadah haji dan apa? Umrah. Para sahabat mengatakan, wal muqassirin, yang memendekkan juga ya Rasulullah. Nah, didoakan oleh Rasul yang keempat kalinya. Ya, Allahumma arham al-muqassirin. Semoga Allah merahmati yang memendekkan rambut. Yang gundul didoakan berapa kali? 3 kali. Yang memendekkan ya didoakan 1 kali. Nah, memang rambut itu adalah hiasan, mahkota bagi seseorang. Sehingga wajar ketika ditanya, kamu ingin apa? Jadi selama ini berarti dia mikir kepalanya ini orang. Ya. Betul, mikir kepalanya. Nah, ya. Taib. Dan itu pernah dites ya dalam sebuah majelis. Ada orang yang kelihatan serius kan. Ya, dia belum nikah. Ya, subhanallah, belum nikah. Dites, dicoba. Antum ingin apa? Punya cita-cita apa? Tiba-tiba muncul nikah, Ustaz. Wow. Berarti memang dari tadi mikirnya itu ya. Kepikiran hari-hari itu memang. Sehingga ketika ditanya, kamu ingin apa? Ini kan pertanyaannya demikian. Kamu ingin apa? Tiba-tiba muncul jawabannya apa? Launun hasan wa sya'run hasan. Ya. Warna yang bagus dan rambut yang indah.
memang kepikirannya itu terus. Ya. Wa yadhhabu anni alladhi qadirani an-nasu bih, dan hilang dariku apa yang membuat manusia itu jijik dan menjauh dariku. Famasahahu, maka malaikat pun mengusapnya. Fadhahaba anhu qadaruhu, hilang apa yang membuat manusia itu jijik darinya, penyakitnya hilang. Wa u'tiya sya'ran hasana, dan diberi rambut dan mahkota yang bagus, yang indah. Laki-laki tidak disebut nama Allah di sini. Sejak awal kisah ini sudah kelihatan. Lam yadhkur ismallah, tidak menyebut nama Allah. Faqala, kemudian ditanya lagi oleh malaikat, ayul mali ahabu ilaik. Taib, harta apa yang paling kamu suka? Kamu suka apa kalau harta? Qala al-baqar awil ibil. Ya. Sapi atau onta. Ini juga ragu-ragu. Yang ragu-ragu siapa tadi? Rawi. Fa'u'tiya baqaratan hamila, maka diberi seekor sapi bunting. Qala, kemudian malaikat ini mendoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi sapi ini, didoakan untuk berkembang biak, bertambah banyak. Selesai kisah ini, dipotong sampai orang yang kedua. Sekarang kita masuk, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, kisah orang yang ketiga, yaitu orang yang buta. Fa'atal a'ma, kemudian malaikat ini datang kepada orang yang buta. Faqala, kemudian malaikat berkata, ayu syai'in ahabbu ilaik. Pertanyaannya sama, tidak beda. Fa ayu syai'in ahabbu ilaik, perkara apa yang paling kamu suka? Qala, apa jawaban orang yang buta ini? Yaruddallahu ilayya basari wa ubsiru bihin nas. Ya, saya ingin Allah mengembalikan. Disebut nama Allah di sini. Beda dengan orang yang pertama dan orang yang kedua. Dari awal sudah kelihatan. Beda. Ya. Ini menunjukkan, ya, dia memikirkan butanya betul, tetapi ta'alluq hatinya itu ketergantungannya kepada siapa? Allah. Dia tahu hanya Allah saja yang bisa menyembuhkan. Itu yang selalu ada dalam benaknya, sehingga tidak pernah kemudian nama Allah tidak disebut. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ketika ditanya, ayu syai'in ahabu ilaik, apa yang paling kamu sukai? Kemudian tiba-tiba dia mengatakan, yaruddallahu ilayya basari, Allah mengembalikan mataku. Tidak ada sama sekali harapan pada orang ini yang datang. Ya. Nah, hanya sekedar ditanya, kamu ingin apa? Saya ingin Allah mengembalikan mata saya. Fa ubsiru bihin nas, agar aku bisa melihat manusia. Ini mata juga nikmat yang sangat besar, ya, yang Allah berikan kepada kita. Ya. Sebagian orang menangis, ya, karena ada selaput pada matanya. Kenapa menangis? Tidak bisa lagi baca Quran. Ya. Taib, kita masih diberi mata oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan wajar ketika orang ini kemudian berharap matanya kembali. Dan yang tampak di sini adalah ketergantungan, ta'alluq hati dia kepada Allah. Dia mengatakan, yaruddallahu ilayya basari fa ubsiru bihin nas. Fa masahahu, ya, maka diusaplah orang ini. Faraddallahu ilaihi basarah, maka Allah pun mengembalikan matanya, melihat kembali. Qala, kemudian bertanya lagi malaikat, fa ayyul mali ahabu ilaik, harta apa yang paling kamu suka? Qala al-ghanam, ya, kambing. Fa u'tiya syatan walida, kemudian diberi seekor kambing betina yang bunting. Baik, kisah ini dipotong. Yang tentunya waktu berlalu, ya, cukup lama, ya. Sampai kemudian yang tadinya dari satu onta menjadi satu lembah onta. Sapi juga demikian, kambing juga demikian. Yakni nikmat yang Allah berikan kepada mereka tataba, terus berlanjut, tidak berkurang, bertambah. Ya. Fa antaja hadani wa wallada hadha, fa kana li hadha wadin minal ibil wa hadha wadin minal baqar wa li hadha wadin minal ghanam. Maka hewan-hewan ini kemudian melahirkan 1, 2, terus berkembang waktu sampai kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa kana li hadha wadin minal ibil. Orang yang pertama memiliki 1 lembah berisi onta semuanya, wa li hadha wadin minal baqar, yang kedua memiliki 1 lembah berisi sapi, wa li hadha wadin minal ghanam,
Dan yang ketiga memiliki satu lembah berisi apa? Ya, kambing. Dan tentunya bukan hanya kambing-kambing saja, lengkap dengan segala fasilitasnya. Budak-budak yang mengurusi, ya. Kemudian harta-harta yang lain dan seterusnya. Nah, wabillahi taufik. Ini menunjukkan orang-orang ini menjadi orang-orang yang sangat kaya. Nah, sekarang kalau kita punya kambing 20 saja sudah kaya, ya enggak? Ya. Jangan 20, 5 aja sudah kaya. Kalau satunya 2 juta sudah berapa namanya? Nah, 20, ya. Apalagi sapi, ya. Apalagi onta. Ini bukan 10, 20, 30. Satu lembah tidak bisa dihitung. Satu lembah berisi sapi, onta, dan apa? Taib, ghanam. Nah. Taib. Nah. Wabillahi taufiq. Sambil mendengarkan tangisan anak-anak. Ini nikmat ikhwan, ya. Betul nikmat. Ini kita sedang tidak ya. Sedang mengingat nikmat anak, ya kan? Ya. Nah, anak itu nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak punya anak lama itu kalau ditanya, "Kamu ingin apa?" Apa jawabannya kira-kira? Anak. Bukan istri sudah punya, ya kan? Anak, ya kan gitu ya kan? Loh, itu betul ikhwan. Yang merasakan tidak punya anak, ya. Nah, tangisannya saja sudah membuat apa namanya? Senang. Belum lagi senyumannya, mainannya, luar biasa anak-anak ini. Tapi ingat, kita punya tanggung jawab. Ya, amanah terkait dengan anak-anak. Baik. Kembali pada kisah. Qala, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi." Nabi melanjutkan kisah. Kemudian malaikat itu setelah lama kejadian, sudah lama sudah. Mungkin orang-orang ini subhanallah tidak tahu ingat atau tidak masa lalunya. Seharusnya ingat. Ya. Diutus ya malaikat Allah Azza wa Jalla kepada mereka bertiga. Dan yang menakjubkan, Allah mengutus malaikat itu dalam bentuknya mereka. Ya. Yang tentu di antara hikmahnya seharusnya ingat kondisi dia dulu. Karena yang datang itu kebetulan apa? Ya. Sama seperti dirinya. Ya. Datang dalam bentuknya. Mendatangi orang yang abros, yang terkena penyakit sopak. Malaikat ini bentuknya manusia yang terkena penyakit abros dan tampak kemiskinan pada dirinya. Penyakit abros, sopak, miskin. Faqal, datang kepada apa? Kepada orang ini. Rajulun miskin, saya ini orang miskin. Orang miskin berhak mendapatkan zakat. Wa ibnu sabil, dan ibnu sabil. Ini terkumpul dua. Sudah miskin, kemudian ibnu apa? Sabil. Qad inqata'at biyal hibal. Terputus perjalanan saya, bekal saya fi safari, dalam safar saya ini. Fala balagha liyal yaum. Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Di sini disebut nama Allah, subhanallah. Ya. Illa billah summa bika, kemudian dengan bantuan kamu. Berapa coba perkara yang Allah mengingatkan orang ini untuk berbuat baik. Satu, malaikat itu datang dalam keadaan apa? Ya, sama seperti orang ini dulu, miskin dan penyakitnya sama. Kedua, menyampaikan hal keadaan dia. Dia miskin dan ibnu apa? Sabil. Dikatakan saya itu orang yang berhak. Miskin ibnu sabil. Kemudian disebutkan yang ketiga, disebutkan nama Allah Azza wa Jalla di situ. Jadi orang ini tidak bergantung kepada dia, tidak. Saya bisa melanjutkan perjalanan kalau mendapatkan pertolongan dari Allah. Kemudian apa? Kamu. Ya. Wabillahi taufiq. Disebut nama Allah Azza wa Jalla di situ. Ya, orang yang beriman ketika disebut nama Allah, ya, tadzakkaru, ya, dia ingat pada Allah. Namun apa yang dikatakan oleh orang ini? Setelah dikatakan as'aluka billadzi a'taka al-laun al-hasan. Yang keempat, orang ini, malaikat ini minta dengan nama Allah. Mintanya sudah dengan nama apa? Allah. Ini luar biasa, permintaan yang berat. Ya.
As'aluka, saya minta, billadzi, dengan nama zat, a'taka, yang telah memberikan kamu al-launal hasan, kulit yang bagus, wal jildal hasan, dan telah memberikan kulit yang indah, wal mal, dan telah memberikan harta kamu yang banyak. Satu saja ba'iron, satu ekor apa? Sapi. Onta, atabalaghu bihi fis safari, untuk melanjutkan safar saya. 4 paling tidak di sini disebutkan. Ya. 4 perkara yang sudah sepantasnya seorang itu berpikir. Ya. Yang kelima adalah yang diminta sesuatu yang sedikit. Syai'un qalil. Sesuatu yang sangat apa? Sedikit. 1 onta, apa pengaruhnya? Ya. 1 onta, tidak ada pengaruh. Subhanallah, apa jawaban orang ini? Al-huququ katsirah. Tanggungan saya banyak, Mas. Al-huquq katsirah. Tanggungan saya banyak. Diingatkan lagi oleh malaikat ini, ka'anni a'rifuka, sepertinya saya ingat kamu. Ya. Dan memang ingat betul ya kan, tahu. Sepertinya saya ingat kamu. Alam takun abrasa, bukankah dulu kamu itu penyakitnya sama dengan saya? Barosen. Ya, apa barosen tadi? Ya, sopak. Yaqdhirukan nas, manusia merasa jijik kepadamu. Faqiran, fakir lagi. Fa'atakallahu azza wa jal al-mal, Allah memberikan kamu harta. Faqal, subhanallah, madza qala hadzal rajul? Apa jawaban orang ini? Innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin. Harta saya ini adalah warisan dari nenek moyang saya. Kabiran an kabirin. Harta warisan nenek moyang. Subhanallah. Faqal, maka dikatakan oleh malaikat ini, in kunta kadziban, kalau kamu dusta, fasayyarakallahu ila ma kunt, semoga Allah mengembalikan kamu seperti apa yang kamu dulu rasakan. Didoakan oleh malaikat. Kemudian datang kepada orang yang kedua, sama juga, mirip persis. Wa atal aqra fi suratihi, datang kepada orang yang botak juga dalam bentuknya. Faqala lahu misla ma qala li hadza, dan juga mengucapkan kalimat yang persis seperti yang dikatakan kepada orang yang pertama. Wa raddahu alaihi misla ma raddahu au radda alaihi hadza, ternyata jawabannya, balasannya juga sama persis. Al-huququ katsirah, tanggungan saya banyak. Kemudian ketika ditanya ka'anni a'rifuka, sepertinya saya kenal kamu, jawabannya apa? Innama waristuhu kabiran an kabirin, saya ini mendapatkan harta ini warisan dari nenek apa? Moyang. Subhanallah. Didoakan lagi oleh malaikat, in kunta kadziban, kalau kamu dusta, fasayyarakallahu ila ma kunt, semoga Allah kembalikan kamu pada kondisi kamu semula. Ya. Kisah ini kan sering kita dengar, ya atau tidak? Apakah pernah kita bosan, ikhwan? Lah, tidak. Itulah diantara kelebihan qasasul Quran was sunnah. Kisah-kisah Al-Quran dan apa? Sunnah. Ya. Taib. Dan itu kalau dikisahkan pada anak-anak kita, ya, generasi muda ini, penerus perjuangan kita ini, ikhwan, ya, akan memberikan pengaruh yang besar pada mereka. Ya. Ya. Kita mendapatkan insyaallah anak-anak kita menjadi generasi yang banyak bersyukur pada Allah. Kalau seorang sudah bersyukur, insyaallah akan datang kebaikan demi kebaikan. Ajari anak-anak untuk syukur dengan nikmat sekecil apapun, ya. Dan tidak ada nikmat yang kecil dari Allah Azza wa Jalla tentunya. Pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat yang lain min an-ni'am ad-diniyah, dari nikmat-nikmat apa? Agama. Lanjutkan kisah ini, ikhwan. Datang kepada orang yang ketiga. Nah, dan ini pelajaran besar dan perbedaan yang sangat jauh antara orang yang ketiga ini dengan dua kawannya. Wa atal a'ma fi suratih. Ya. Datang kepada orang yang ketiga, orang yang buta juga dalam bentuk sama, buta, datang buta. Nah. Faqala rajulun miskin, saya orang miskin, wa ibnu sabil, juga ibnu sabil. Qad inqata'at biyal hibal, terputus perjalanan saya. Fala balagha liyal yaum illa billah tsumma bik. Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan kecuali, ya, dengan pertolongan Allah kemudian engkau. As'aluka,
saya minta dengan nama Allah yang telah mengembalikan kepada kamu untukmu penglihatanmu syatan 1 ekor kambing ataballahu biha fi safari yang aku bisa melanjutkan perjalanan dalam safarku. Apa kata orang yang buta ini? Beda sekali dengan yang pertama dan yang kedua. Apa jawaban orang ini? Kuntu a'ma. Saya dulu buta seperti kamu. Jadi dia tidak pernah lupa sejarah dirinya. Dia tidak pernah lupa tentang pemberian Allah yang demikian besar. Selalu diingat dalam kehidupannya. Sehingga di saat-saat seperti itu pun dia tidak pernah malu untuk mengatakan, saya seperti kamu. Saya fakir, saya miskin, saya seperti kamu dulu. Dijauhi oleh manusia. Kuntu a'ma. Faraddallahu alayya basari. Kemudian Allah mengembalikan mataku. Saya bisa melihat lagi. Ya. Adapun terkait dengan harta, fakhudh masyikta, ambil sesukamu. Namanya sesukamu, semua bisa atau enggak? Bisa, sudah bebas monggo ya. Nah, fakhudh masyikta, ambil sesukamu, ya. Kamu butuh berapa, ambil saja. Kayaknya ada kemungkinan mengambil semuanya. Dia enggak mikir sudah, ambil semuanya. Ya. Fa wallahi, dan dia bersumpah dengan nama Allah. Fa wallahi la ajhadukal yaum bisyai' akhadtuhu lillah. Sungguh demi Allah, saya tidak akan membuat kamu susah pada hari ini. Yani kamu ambil, wallahi demi Allah, tidak masalah. Sudah sumpah ini dengan nama Allah, tidak mungkin dusta dia. Ya. Sesuatu yang saya sudah ambil karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil sesukamu. Nah, taib, minta 1 dikasih apa? Terserah. Ambil sesukamu. Faqala lahul malak. Kemudian malaikat ini berkata kepadanya, amsik alaika malak. Tetap peganglah harta kamu. Fa innama ubtulitum, tidak lain kalian bertiga itu diuji oleh Allah. Faqad radhiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Sungguh Allah telah ridha kepadamu dan Allah murka kepada 2 orang sahabatmu. Ya. Hadis ini dikisahkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dan Muslim. Selesai kisah ini, ikhwah. Ya, dikisahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan di antara pelajaran penting yang kita ambil di sini ya adalah apa yang sedang kita bahas ya. Yaitu makna dari mana? Syukur. Syukur itu yakunu bil qalb, dengan apa? Hati. Wa yakunu bil lisan, dan dengan apa? Lisan. Wa yakunu bil amal, dengan amalan apa? Saleh. Ya, coba kita lihat dalam hadis ini. Siapa yang bersyukur? Al-a'ma, orang yang apa? Buta. Nah, apakah hatinya meyakini nikmat Allah? Naam. Tampak dalam ucapan-ucapannya. Ya, karena apa yang ada dalam hati itu tercermin dalam apa? Ucapan. Ya. Dengan terus terang dia mengatakan kuntu a'ma, saya buta seperti kamu. Kemudian Allah mengembalikan apa? Penglihatan saya. Berarti lisannya menisbatkan nikmat kepada siapa? Allah. Adapun terkait dengan amalan, dia sudah persilahkan. Ambil sesuka kamu, ya, saya tidak akan menghalangi demi Allah. Ambil sesuka kamu. Maka dia telah bersyukur kepada Allah dengan 3 rukun ini, ya, dalam hatinya, dengan lisannya, dan juga dengan apa? Amalannya. Adapun mereka bertiga, ya, tidak semuanya ini. Yang berdua, yang pertama dan yang kedua, ya. Terkait dengan menisbatkan nikmat kepada Allah, tidak menisbatkan kepada Allah. Malah dia mengatakan innama waristuhu kabiran an kabirin. Ini warisan nenek moyangku, bapakku, simbahku. Ini yang maka banyak seperti ini. Nah, taib. Ketika diingatkan, ya, ka'anni a'rifuka, ya, sepertinya aku ingat kamu. Ya, dulu kamu baros, dulu kamu akra. Dia tidak katakan sama sekali nikmat disembuhkannya dia dari apa? Penyakit-penyakit itu. Ya. Dan lisan itu menunjukkan apa yang ada dalam apa? Hatinya. Ya. Adapun terkait dengan amalan, dia tidak mengeluarkan wala qalilan min malihim, tidak mengeluarkan sedikit pun dari hartanya, bahkan membuat alasan yang alasan itu tidak diterima. Ya, dia mengatakan al-huququ katsirah. Tanggungan saya banyak. Ya. Tanggungan saya banyak, dia tidak mengeluarkan sesuatu ya untuk berbuat baik. Ini ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, masalah ya yang terkait dengan makna syukur kepada Allah azza wajalla. Fasyukru, syukur kepada Allah ya terdiri dari 3 rukun ini.
Di antara perkara yang penting juga, ya, semoga bermanfaat ikhwatil kiram, tentang sebab-sebab agar kita bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebab yang membantu kita untuk bersyukur kepada Allah, di antara asbab itu adalah ad-du'a, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti doa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam untuk kita baca dubura kulli shalah, di akhir apa? Salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala dzikrik, untuk aku bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar aku baik dalam beribadah kepadamu. Kemudian di antara sebab, ya, seorang bisa bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala adalah apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk selalu melihat orang yang lebih rendah, ya, dari kita dalam dunia. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan unzuru ila man huwa dunakum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, unzuru, lihatlah oleh kalian, ya, orang-orang yang lebih rendah dari kalian. Lihat orang yang lebih rendah. Ya. Dan kalau kita hidup di dunia ini dengan cara seperti itu, selalu melihat orang yang di bawah, niscaya kita akan selalu mendapatkan orang yang lebih rendah dari kita. Ya, sekarang nikmat akal saja. Coba kita lihat orang di bawah kita. Banyak orang yang akalnya, ya, lebih rendah dari kita. Ada yang dijadikan akalnya apa namanya, ya, berkurang. Ada yang dijadikan majnun, gila, ya. Ada yang dikatakan akal akhir. Nah, taib. Belum lagi nikmat iman, nikmat Islam. Coba lihat manusia. Ya. Nikmat kesehatan juga demikian. Selalu lihat orang yang lebih rendah. Ya, niscaya kita akan mendapatkan kita berada di atas kenikmatan sekian banyak orang lebih tinggi kita daripada nikmat-nikmat yang Allah Jalla wa'ala cabut atas sebagian manusia. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian, karena yang demikian itu lebih mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nah, dan ini terkait kita demikian, dan juga terkait dengan keluarga kita, ikhwan. Kita ini, kalau kita sebagai laki-laki adalah suami yang punya tanggung jawab untuk mendidik keluarga kita agar bersyukur pada Allah. Selalu obrolkan dengan anak-anak kita, ya, dengan istri kita, ya. Terkadang kita mendengar keluhan dari anak kita. Bi, tas saya kok udah jelek banget kayak gini, namanya. Ya, ya, keluhan kan. Bi, sandal saya udah lama banget ini, namanya. Ya, misalnya, ya. Kalau kita bisa membeli, alhamdulillah. Namun kadang ada dalam kondisi kita tidak bisa membelikan tas lagi, belum bisa membelikan apa namanya, ya, sandal. Jangan kita menjadi orang yang kemudian dibiarkan begitu saja anak mengeluh, ya. Tapi coba, ya, karena kita belum bisa, kita ingatkan. Insya Allah, ya kan, Bapak akan belikan. Abi akan belikan, nak. Minta pada Allah, nak. Ya. Sekarang Abi belum bisa, doakan. Ya. Untuk menggantungkan diri kita kepada siapa? Allah. Kemudian setelah itu ingatkan, ya. Dan alhamdulillah kamu masih punya, ya. Coba lihat, ya. Ada fulan tetangga kita, ya. Tasnya kayak gitu, berangkat ke pondok pakai tas kresek. Oh iya ya Bi, tas kresek ya Bi. Berarti bagus ini, iya bagus ini. Kamu harus syukur, ya. Iya. Baik. Ke sekolah, ya sandalnya ya, sudah tipis sekali toh, kamu lihat itu teman kamu. Iya, tipis. Ini masih tebal. Apalagi musim hujan ya Bi, tambah tebal lagi. Oh iya, ya. Ya. Syukur kamu. Oh. Ya. Syukur, ya kan. Terus seperti itu. Nah, di satu sisi kita tidak menjadikan dia putus asa, ya kan? Tidak putus asa. Kita gantungkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Untuk minta pada Allah. Jangan kita mengatakan kamu minta terus, tidak tahu Bapak lagi susah. Ya. Loh, ini tidak mendidik namanya, ya kan? Tidak mendidik. Kita bisa mendidik dari dua arah, subhanallah. Dari arah kita untuk bergantung kepada Allah, kemudian dari arah untuk kita bisa bersyukur pada Allah bagaimanapun kondisi kita. Nah,
Istri juga demikian. Nah, ini umahat pada ikut ngaji kan? Ya. Mesti jawabannya gini, Bi. Kemarin sudah ngaji, ya kan? Ya. Loh ya, memang seperti itu kita amalkan. Ya. Rumah masih ngontrak, ya kan? Bi, kok masih ngontrak ini gimana? Ya. Jangan dijawab seperti jawaban Ustadz kemarin loh ya. Nah, ya kan? Ya. Sudah tahu ditebak jawabannya, ya kan? Ya mesti jawabannya coba lihat masih banyak orang yang enggak bisa ngontrak, ya kan? Ya enggak seperti itu, memang seperti itu kita harus. Ya. Alhamdulillah walaupun kita ngontrak tapi luas, ya kan? Luas alhamdulillah. Nah, ya. Ngontrak tapi masih setengah tahun lagi. Ada saudara kita tinggal 1 bulan. Ya. Ya. Dan seterusnya. Yang seperti ini ya khawatir kiram, nah, menjadi sebab seorang bisa bersyukur pada Allah Jalla wa Ala. Ini barangkali beberapa masalah yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab asyukur lillahi azza wa jalla.